Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita belajar di sekolah, akhirnya Bu Ina memutuskan untuk membuat video untuk kalian. Sebelum kita belajar, seperti biasa, disiapkan dulu buku matematikanya, karena kita mau belajar matematika ya, bukan pelajaran yang lain. Berarti siapkan buku matematika, siapkan alat tulis, dan jangan lupa buku tulis matematika. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu seperti biasa di kelas ya. Cuman pimpinannya ada di Bu Indah, bukan di kapten. Oke, udah siap ya? Sikap berdoa. Hap. Berdoa mulai. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu. Kami bisa belajar hari ini. Berkahilah guru kami, Ibu Guru Indah. Jagalah keluarganya, tinggikan derajatnya, muliakan beliau dunia dan akhirat, serta pahamkanlah ilmu yang akan disampaikan hari ini. Amin. Nah, udah siap ya kita belajar matematika. Bab yang terakhir itu adalah tentang pengolahan data. Kita buka ya, pengolahan data. Kemarin Bu Ina udah sempet share tuh video dari YouTube ya, cuman katanya ada yang bilang nggak ngerti video dari YouTube ya, banyak komen-komenan yang kurang baik tentang YouTube-nya, video di YouTube. Ya udah, sekarang Bu Ina bikin sendiri videonya. Semoga videonya bisa mempermudah kalian dalam memahami materinya ya, oke? Nah, sekarang kalau untuk menilai diagram tabel tentang penyajian data, Bu Ina yakin kalian udah pada bisa. Untuk menyajikan data mungkin kalian butuh pemahaman sedikit lagi ya untuk memahami. Ntar Bu Ina siapkan kertas dulu. Nah, menyajikan data dalam bentuk tabel, Bu Ina yakin kalian udah pada bisa ya. Di sini ada nilai, turus. Nah, kalau misalkan kalian suka lihat di badminton atau di pertandingan, itu suka ada yang seperti ini ya. Nah, ini tuh disebutnya turus. Dibacanya berarti kalau turusnya ada 2 berarti 2. Kalau ini ada 6 berarti 6, 8, 8. Bu Ina yakin kalian udah bisa. Bu Ina checklist. Karena kalian sudah bisa. Kalau misalkan dalam diagram batang. Nah, sekarang gimana sih caranya mengubah tabel ke dalam diagram batang? Cara mengubah tabel ke dalam diagram batang itu adalah perhatikan tabel yang pertama. Di sini tabel yang pertama itu adalah nama siswa. Tabel yang kedua adalah tinggi badan. Ingat, nama siswa itu sebagai sumbu X. Kenapa dinamakan sumbu X? Karena dia duluan. Tabel yang kedua kita namakan dia dengan sumbu Y. Kenapa dinamakan sumbu Y? Karena dia ada di kedua. Jadi ada apa aja tadi? Ada X dan ada Y. Ingat, kalau misalkan sudah berbicara tentang sumbu, kalian harus sudah tahu. Sumbu itu yang seperti apa? Bu, sumbu mah yang ada di kompor. Betul. Tapi di matematika sumbu itu disebut seperti ini ya. Nah, terus Bu Ina aku lupa apa yang disebut sumbu X dan apa yang sumbu Y. Kan di sini ada yang berdiri dan ada yang tiduran. Ingat, yang tiduran itu kita tulis sumbu X dan yang berdiri kita tulis sumbu Y. Ingat, tiduran disebut sumbu X dan berdiri disebut sumbu Y. Sekarang kita lihat datanya. Di sini datanya nama siswa. Ingat, nama siswa itu adalah X. Berarti kita tulis Alif, Bayu, Edo, Fitri, Mita. Kita tulis di sini. Alif, siapa aja tadi? Bantu Bu Ina dong. Alif, Bayu, Bu Ina singkat aja ya, biar cepet. Edo, Fitri, sama Mita.
X-nya udah beres nih, udah beres. Kita lanjut ke tabel yang kedua. Yang Y, tinggi badannya ada 150, 144, 140, 145, dan 142. Nah, data ini boleh nggak sih langsung kita tulis secara langsung kayak gini datanya. Kita tulisnya misalkan, Bu Ina tulis ini ya, 142, 145, 146, 150. Boleh nggak kayak gini? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia tidak, lihat, rentangnya berbeda. Rentang itu adalah jarak 142 ke 145 itu membutuhkan 3 angka. Betul nggak? Kan 142, 143, 144, dan 145 butuh 3 angka. Nih, di sini butuh 3 angka. Dari 145 ke 146 butuh berapa angka? 1. Dari 146 ke 150 butuh berapa angka? 4. Di sini ada 3, 1, sama 4. Rentangnya berbeda, dia tidak diperbolehkan. Rentangnya itu harus sama. Kalau misalkan jarak tiap angkanya mau 5 berarti 5. Kalau mau 3 harus 3. 2, 2, 1, 1. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat di sini. Data yang paling kecilnya itu adalah 140. Berarti kita mulai dari 135. Boleh? Boleh. Atau mau mulai dari 140? Boleh. Bu, mau mulai dari 100? Boleh. Kalau Bu Ina mau, kalau di sini dimulai dari 125. Kalau Bu Ina maunya dimulai dari 135. Boleh ya? Nah, kita langsung tulis di sini berarti 135, 140, 145, 150, 155. Jangan lupa kita kasih tanda titik-titik seperti ini ya. Nah, ini buat nunjukin di sini namanya. Oke. Nah, kita lihat alif berapa tingginya? 150. Berarti kita bikin diagram batang buat alif di angka 150. Alif. Nah, 150. Nih, kalau Bu Indah kan tidak menggunakan penggaris karena keterbatasan ini ya alat tulis. Nah, jadi kalau kalian mah kan di rumah pasti Bu Indah yakin lengkap. Gunakan penggaris biar lebih indah. Oke? Nah, sekarang yang B. B teh siapa? B teh Bayu. Bayu 144. Langsung kita buat. Kalau 144 berarti ada di dekat 145 kan? Nah, berarti ada di titik sini nih. Nah, ini dibuat Bayu. Kita buat Bayu. Bu Ina, aku diagramnya mau diwarna-warna? Boleh. Mau warna apa? Kuning, pink, terserah, bebas itu mah. Edo 140 langsung. 140. Nah, Edo. Terus siapa lagi? Fitri 145. Ambil yang 145. Tuh, beda dikit sama ini ya. Yang Mita berapa? 142. Berarti naik sedikit kan di sini ya. Nih, di sini. Kita 142. Paham? Paham ya? Insya Allah, semoga paham. Nah, kita lanjut ya. Ini ada soal halaman 137 bagian C. Bu Indah, kan di sini disuruh lihat data hasil ulangan matematika siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram batang. Nah, caranya gimana? Ingat, di sini ada 2 tabel kan? Tabel pertama dan tabel kedua. Yang pertama itu kan nilai, berarti dia X. Yang kedua apa? Banyak siswa, berarti dia disebut Y. Nah, cara kalau kalian udah tahu kayak gini, cara pengerjaannya sama seperti tabel yang sebelumnya. Nanti hasilnya seperti ini gitu. Berarti X tulis di sini, Y tulis di sini. Oke? Sama saja. Bu Indah yakin kalian pasti sudah paham.